bacaan Bahar bin Smith, ya, kitab Durratun Nasihin, ketika ada di podcast Rafli Harun, ini 99% salah total, amburadul, bahkan dikatakan 100%, ya, 100% amburadul, nggak sesuai dengan aslinya. Tapi adalah saling mengingatkan. Kalau ini dibiarkan, ya, sedangkan Bahar bin Smith ini pengikutnya banyak loh, maksudnya pengikut-pengikut yang kurang ilmu mungkin ya, yang nggak paham, sehingga mudah dibohongi, mudah ditipu begitu loh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada video dari salah seorang santri. Dia ini sepertinya lulusan pondok pesantren yang kemudian ini memberikan sebuah kritik keras terhadap, ya, bacaan kitab Habib Bahar bin Smith ketika pada satu kesempatan dia hadir di podcast Rafli Harun. Ya, Habib Bahar menurutnya itu membaca kitab, ya, ketika ditanya ini dari mana, ini hadis apa-apa, katanya ini dalam kitab Durratun Nasihin, ya. Dan ternyata bahwa apa yang dibaca oleh Habib Bahar bin Smith setelah ditelisik ke kitab aslinya ternyata fatal bacaannya. Kenapa? Karena, ya, bacaannya itu katanya salah. Bahkan santri ini menyebut bahwa tingkat kesalahannya itu sampai 99%, ya. Dan ini kan hal yang sangat memilukan dan sekaligus memalukan, ya. Kenapa? Karena Habib Bahar ini memiliki banyak pengikut, ya. Dan ini penting untuk kemudian diedukasikan, disampaikan, karena jangan sampai pengikut-pengikut mereka ini yang terlanjur fanatik buta itu menerima mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Habib Bahar. Sementara menurut, ya, sumber aslinya itu tidak demikian adanya, dan ini kan berbahaya, bisa kemudian membuat umat ini kemudian tersesat, ya, hanya karena sebuah pemahaman yang keliru. Nah, karenanya menjadi penting untuk kemudian kita sebarluaskan sebuah ulasan penting dari santri ini. Kenapa? Supaya kita juga bisa terbebas dari segala kekeliruan dan kesalahan dalam beragama, dan menjadi kewajiban kita untuk kemudian saling mengingatkan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya kita akan coba simak secara tuntas bagaimana ulasan dari santri ini yang mengkritisi, ya, yang melihat, ya, bagaimana bacaan kitab Habib Bahar bin Smith ini. Semoga ini bisa mencerahkan kita semua. Mari kita simak sama-sama. Ini saya menanggapi masalah videonya Bahar bin Smith yang lagi baca kitab Durratun Nasihin saat podcast bersama Rafli Harun beberapa minggu yang lalu. Dan sebenarnya saya tidak tahu, akan tetapi saya mendapatkan kiriman dari salah satu sahabat saya. Akhirnya saya simak dengan seksama, ya, dengan teliti, bahkan langsung saya cocokkan langsung, ya, dengan kitab aslinya, kitab Durratun Nasihin, baik cetakan Al-Hidayah, Toha Putra, Haromen, ataupun cetakan Ihyaul Kutub Al-Arabiyah, ya. Dan akhirnya setelah saya simak dengan saya cocokkan kitab aslinya, kitab Durratun Nasihin, saya mengatakan mohon maaf sekali, ya. Saya katakan bahwa bacaan Bahar bin Smith, ya, kitab Durratun Nasihin, ketika ada di podcast Rafli Harun, ini 99% salah total, amburadul, bahkan dikatakan 100%, ya, 100% amburadul, nggak sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya, ya, pada kesempatan kali ini kita pelan-pelan, ya, membahas itu, ya.
Oleh karenanya saya berharap kepada para sahabat semuanya, simak video saya mulai awal sampai akhir, jangan ada yang ketinggalan, karena nantinya kalau ketinggalan terjadi kesalahpahaman atau mendapatkan paham yang salah. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, saya di sini membawa kitab Durratun Nasihin, cetakan Ihya'ul Kutub Al-Arabiyah, dan juga cetakan Al-Hidayah. Ya, ini sudah sobek-sobek ini karena sudah terlalu lama. Kitab Durratun Nasihin cetakan Al-Hidayah, dan biasanya cetakan Toha Putra Haromen itu sama dengan Hidayah. Ya, cetakan Al-Hidayah baik isinya maupun halamannya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, ya, kita simak videonya Bahar bin Smith 9 detikan, bahwa itu kitab Durratun Nasihin. Kita simak. Itu hadis apa itu? Ya, ini dalam kitab Durratun Nasihin. Oke. Kitab Durratun Nasihin. Jelas bahwa yang dibaca itu kitab Durratun Nasihin. Ketika ditanya oleh Rafli Harun, itu kitab apa? Kitab Durratun Nasihin. Oke, kitab Durratun Nasihin kita tampilkan. Ya, dan itu menjelaskan tentang keutamaan taraweh, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 sampai hari ke-30. Kita buka kitabnya. Ya. Kalau di dalam Al-Hidayah ini halaman 18. Ya, 18 Al-Hidayah Toha Putra Haromen ini halaman 18. Kemudian cetakan Ihya'ul Kutub Al-Arabiyah ini halaman 19. Halaman 19 faselnya atau majelis keempat, Al-Majlisur Rabi'u fi Fadilati Syahri Ramadhana, menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, yang pas menjelaskan tentang fadilahnya sholat taraweh. Ya, kita simak fadilah yang pertama, bacaannya Bahar bin Smith bagaimana, kita simak. Ya, 21 detikan. Ya, simak. Malam pertama tarawih keutamaannya yakni fi dhanbih min al-mu'minin yakhruj كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن. Di dalam fadilah yang pertama, Bahar bin Smith ini mengatakan fi dzambihi minal mu'mini yakhruju kayaumi lailati awal, fi dzambihi minal mu'mini yakhruju ummuhu waladathu kayaumi lailatin fi dzambih minal mu'mini yakhruju. Ini jelas salah total, ini jelas amburadul, 100% salah, bahkan saya katakan 1000% salah. Ya, lengkapnya adalah saya bacakan. Yang pertama ini diriwayatkan dari sahabat Ali, an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala su'ila an-nabiyyu alaihi salatu wassalam an fadhailit tarawihi fi syahri ramadhana faqala yakhruju al-mu'minu min dambihi fi awwali lailatin kayaumi waladatu ummuh. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau mengatakan suatu ketika Nabi ini ditanyai perihal fadilah atau keutamaan sholawat taraweh di bulan Ramadan, Nabi menjawab bahwa keutamaan sholat taraweh pada hari yang pertama adalah yakhruju al-mu'minu min dambihi fi awwali lailatin kayaumi waladathu ummuhu. Begitu lafadznya. Ya,
bukan yang dikatakan oleh Bahar bin Smith fi dambihi minal mu'mini yakhruju kayaumi lailatin, ya, kayaumi lailati awalin fi dambi minal mu'mini yakhruju ummuhu. Itu total salah, total amburadul. Ya, saya pastikan itu bukan baca kitabnya, itu kayaknya baca di HP itu loh. Ya, di HP itu amburadul, bukan di kitab. Itu HP itu, di HP amburadul. Saya pastikan itu, ya, amburadul. Ya, begitu. Ya, bahwa fadilah sholat tarawih yang pertama adalah bahwa dosanya seorang mukmin ini dikeluarkan atau hilang, sebagaimana seorang ibu ini melahirkan anaknya, begitu, ya. Kemudian yang kedua, fadilah yang kedua, kita simak videonya 6 detikan. Yang kedua, mu'minaini kana inna liwali abawihi lau yaghfir Allah tsaniyah la yuwafi. Nah, jelas sekali dia mengatakan mukminaini kana. Ini susunan apa? Mukminaini kana. Sak terusé iku salah iku. Mukminaini kana. Ini jelas salah kalau kita deteksi dari kitab aslinya, ya. Kita baca fadilah yang kedua, wa fil lailati tsaniyati yughfaru lahu wa li abawaihi in kana mu'minaini. Jadi wa fil lailati tsaniyati yughfaru lahu wa li abawaihi in kana mu'minaini. Jadi bukan mu'minaini kana. Salah total, amburadul 1000% total semuanya salah. Bahwa fadilah sholat tarawih yang kedua adalah orang tersebut diampuni dan kedua orang tuanya juga diampuni dengan syarat kedua orang tuanya ini statusnya mukmin, begitu, ya. Jadi saya pastikanlah itu bukan kitab aslinya, baca HP mungkin, ya. Kemudian fadilah yang ketiga, kita simak videonya 8 detikan. Malam ketiga, dzambika min taqaddama ma huwa faru amal istajil arsh tahta al-mulku lillahi zalika. Ini juga amburadul. Dia mengatakan dzambika min taqaddamallahu ghafarallahu fi amali tsalits tahtal arsh bla 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 wafi, akhirnya wafi. Ini jelas, ya, jelas salah. Ya. Min taqaddama, lo sejak kapan fi'il madi itu menerima huruf jar? Huruf jar itu tidak bisa masuk pada fi'il, baik fi'il madi maupun fi'il mudhari, tidak bisa, ya. Sampai kiamat pun tidak ada susunan seperti itu. Buka di dalam kitab nahwu apapun, sarah-sarahnya tidak ada, tidak bisa masuk bahwa huruf jar itu bisa masuk pada fi'il, baik fi'il madi, fi'il mudhari, tidak ada itu. Kok minta kod dama? Ini apa-apaan ini, ya, apa-apaan, ya. Kemudian wafi, akhirnya wafi. Loh, fi itu huruf apa? Huruf jar, ya. Yang dijarkan nggak ada. Ini jelas amburadul, saya pastikanlah itu dari HP, bukan kita baca aslinya, ya. Fadilah sholat tarawih yang ketiga, ini aslinya. Wa fil lailati tsalitsati yunadi malakun min tahtil arsy istanif al amala ghafarallahu ma taqaddama min dambika, ya. Bahwasanya fadilah sholat tarawih yang ketiga, ya, adalah malaikat ini memanggil dari bawah arsy, memulailah amal, ya. Maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu yang telah lampau. Ini, ya, sangat kentara sekali ngawurnya. Jangan coba-coba, ya, dibaca di depan umum, ya. Kemudian yang keempat, kita simaklah videonya 10 detikan, insyaallah. Malam keempat,
Ya, malam keempat wal furqan wal zabur wal injil taurat qiraah mithlul ajr milahu rabi alla la wafi. Nah, ini juga ya Allah, saya bilang apa ini ya? Wal furqan, dia mengatakan wal furqan wal zabur wal injil wal taurat qiraah mithlu ajrin. Ya, mislu mislur rabiatil laila fi. Ini susunan ya Allah, buradul semuanya ya. Sejak kapan ya lafaz yang kedudukannya menjadi mudhof ilaih ini dibaca rofa? Sejak kapan ya Allah? Kita baca aslinya ya. Wa fil lailatir rabiati lahu minal ajri mislu qiraati taurati wal injili wal zaburi wal furqani. Bahwa fadilah sholat tarawih yang keempat adalah seseorang diberi pahala ya seperti pahala membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan kitab Al-Furqan. La ilaha illallah, salah begitu. Masa ada panutannya? Kemudian kalau seperti ini enggak diingatkan, loh masa kita yang alim, masa kita yang lulusan pondok, masa kita yang ngerti diam-diam saja? Dosa ini. Makanya saya sejak awal niatnya adalah watawasau bil haqqi, saling mengingatkan dalam hal kebenaran, kebaikan, begitu loh. Mari kita simak yang kelima, fadilahnya kelima ya, 10 detikan juga. Malam kelima, Al-Aqsa minal Madinah ila Masjidil Haram wa fi shalla man mithlu ta'ala a'tahu Allah al-khamis. Jelas sekali dia mengatakan a'tahu mithlul lailah, mithlal lailah. Ini jelas tidak sesuai dengan aslinya ya. Amburadul itu juga aslinya itu yang kelima adalah wa fil lailatil khamisati a'tahullahu ta'ala mithla man shalla fil masjidil harami wa masjidil madinati wal masjidil aqsa. Bahwa fadilah sholat tarawih yang kelima, Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya orang yang sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Madinah atau Masjid Nabawi, dan seperti pahalanya orang yang sholat di Masjidil Aqsa. Begitu ya, begitu ya, begitu loh. Makanya para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, ketika sudah membahas fadilah tarawih yang ke-6, Bahar bin Smith ini minta di bahasa Indonesia kan sajalah. Mungkin dia sendiri, wah ini kalau diteruskan bisa kacau ini, salah semua. Nah, begitu mungkin kura-kuranya begitu. Ya makanya kayak ke-6 ini langsung dibaca bahasa Indonesia. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, jadi sekali lagi saya membahas kitab ini, kitab Durratun Nasihin yang dibaca oleh Bahar bin Smith, itu bukan untuk mencari kesalahan orang lain, tidak, sama sekali tidak ada untungnya, nggak ada untungnya, tapi adalah saling mengingatkan. Kalau ini dibiarkan ya, sedangkan Bahar bin Smith ini pengikutnya banyak loh, maksudnya pengikut-pengikut yang kurang ilmu mungkin ya, yang nggak paham, sehingga mudah dibohongi, mudah ditipu begitu loh ya. Pembacaan kitab Durratun Nasihinnya 100% salah, lah kok didiamkan? La ilaha illallah, ini nggak pas ini. Oleh karenanya untuk para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kita harus berhati-hati dalam mencari figur, dalam mencari panutan, sekalipun itu yang kita anggap mohon maaf nasabnya masih ada keturunan Nabi Muhammad SAW ya. Kita tidak harus lantas membenarkan semuanya. Kalau salah ya katakan salah,
Kalau benar ya katakan benar. Sehingga kalau ada keturunan Nabi yang salah kok dibiarkan, berarti Anda itu sama saja tidak mencintai, tidak memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.